Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Setelah mendapatkan telepon dari orang yang sama sekali tak dikenalnya, dengan tergesa-gesa, Niko memberitahukan pada sahabatnya Adit untuk menyiapkan segala berkas penting yang dimiliki olehnya, termasuk surat kepemilikan perusahaan yang dirintisnya dari bawah. Niko mengusap wajahnya kasar, ada saja ujian yang menerpanya. Belum juga ia usai berduka, sekarang ada lagi ujian yang menimpa. Ponselnya berdering, Niko mengangkat kepalanya malas. Melihat ID pemanggil di sana semakin membuat perasaan tak enak. Gue di luar, bukain pintu Belum juga Niko mengucapkan semuanya secara lengkap. Orang di seberang sana lebih dulu menyahut, masuk aja, gak dikunci. Niko mematikan sambungan segala secara sepihak. Biarkan saja Raihan menggerutu tak jelas. Halo everybody, orang ganteng datang nih dengan segala ketampanan yang paripurna. Berisik, dengus Niko saat Raihan masuk dengan tak beradab sama sekali. Ren, gue dateng nih, lo di mana? Gue bawa coklat banyak banget, lumayan dapat dari fans di hari Valentine. Dia nggak ada. Niko menjawab dengan mata terpejam sambil menyandarkan tubuhnya di sofa. Kemana? Oh, gue tahu, pasti lagi ke supermarket buat belanja bulanan. Nggak ada, jawab Niko pendek. Kemana? Dia nggak izin. Baru saja Niko hendak menjawab, namun deringan ponselnya lebih menarik perhatian daripada menjawab pertanyaan anfaedah dari Raihan. Gue pergi dulu, ada urusan. Tanpa pikir panjang, Niko berlalu meninggalkan Raihan yang menatapnya heran. Lo mau kemana? Tak ada sahutan. Niko berlalu meninggalkan Raihan dengan segala pertanyaan yang mencokol dalam pikiran. Kalau dilihat-lihat, dia kayaknya kacau banget. Pakaian gak terurus gitu. Pasti ada masalah berat nih. Ikutin aja lah, takut terjadi apa-apa. Kasihan banget si dasar itu. Walau Raihan ngedumel tak jelas, ya tetap mengikuti kemanapun Niko pergi. Yang awalnya dari kantor, bank, dan sebagainya. Raihan melihat Niko memasuki sebuah kontrakan. Namun tak lama kemudian ia keluar membopong seseorang yang tengah terluka parah. Tunggu, itu bukannya saudara Reni? Tapi dia kenapa? Raihan hanya bisa menduga-duga, tapi tak dapat dipungkiri rasa penasarannya lebih mendominasi. Ia terus mengikuti kemanapun Niko pergi. Sebagai sahabat, ia tahu betul keadaan sahabatnya. Ia tahu benar kapan Niko akan berbuat sesuatu hanya dengan melihat wajahnya. Dan yang Raihan lihat tadi, Niko sedang tak baik-baik saja. Keluar dari rumah sakit, Niko kembali tancap gas. Entah kemana, yang jelas Raihan akan harus mengikuti kemana sahabatnya itu pergi. Ia mengawasi dari jarak agak jauh, jadi Niko tak akan tahu jika dirinya sedang dibuntuti sejak tadi. Raihan melihat semuanya di mana ia memasuki kawasan yang sangat jauh dari pemukiman warga. Bahkan kini jalanan yang dilewatinya cukup menyeramkan dengan pohon yang berjejer tinggi di pinggiran jalan, apalagi malam mulai gelap menyelimuti. Saat tiba di depan sebuah rumah terbengkalai, Raihan semakin mengernyit. Untuk apa Niko datang jauh-jauh hanya untuk ke tempat seperti ini? Ini sangat aneh. Semoga saja Niko tak melakukan sesuatu yang salah. Semoga lo gak terjerumus dunia gelap nih. Gue tahu pasti sekarang lo lagi frustasi banget, tapi gak gini caranya. Sambil terus memantau dari jauh hingga beberapa menit berlalu, tak ada tanda-tanda bahwa Niko akan keluar dari tempat itu. Keadaan ini membuat Raihan semakin panik dan memilih mencari tahu. Walau takut, tak ada pilihan lain, ia harus menguping. Di dalam ruangan gelap berisikan ketiga manusia yang masih saja terpaku akan kenyataan. Sungguh sampai kapanpun ia tak akan mengira jika sosok di hadapannya lah
yang menjadi dalang di balik semua adegan penculikan ini. Kok kaget gitu? Kamu gak seru? Libur Yuda dengan semua senyum meremehkan. Bahkan kini ia masih saja memutar-mutar sebilah pisau yang baru saja mengenai tubuh Reni. Berbicara mengenai Reni, wanita itu sudah tak sadarkan diri. Selain karena kekurangan asupan, ia juga kehilangan banyak darah. Terlebih Reni memiliki fobia. Ia tak bisa melihat darah yang banyak. Apa mau lo? Niko berdiri menatap Yuda tak percaya. Benarkah yang di hadapannya Yuda yang sama? Yuda yang mengajarkan agama padanya. Yuda yang mengajarinya menghafal Al-Quran dengan cepat. Yuda yang membenarkan tahsinnya ketika ia membaca dengan salah. Apakah ini mimpi? Tapi tidak. Mana mungkin Niko bermimpi. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia meminta maaf pada Reni. Melihat wanita itu kesakitan karena menyelamatkan dirinya. Dia, Yuda menunjuk Reni. Gak akan, Reni hanya milik gue, seorang. Gue gak bakalan biarin lo nyentuh Reni seinci pun. Kalau lo mau dapetin Reni, lo harus langkahi dulu mayat gue. Niko marah. Tentu saja, siapa yang tega melihat kondisi Reni yang begitu tak baik? Siapa yang akan rela jika milik kita terluka? Terlebih itu adalah orang yang kita cintai. Cinta. Niko harus mengakui bahwa kehilangan Reni akan menjadi list pertama yang tidak ada di dalam keinginannya. Ia harus mengakui bahwa ia mulai memiliki rasa pada ukti barbar yang satu itu. Ia rindu ketika mereka bertengkar. Ia rindu jika Reni merepet tak memiliki rem. Ia rindu Reni yang sangat suka menggigitnya. Intinya ia rindu Reni. Semoga gue punya waktu buat bilang kalau gue udah mulai jatuh cinta, Ren. Bertahan ya. Ternyata punya nyali juga ya. Baik kalau gitu, mari kita melakukan permainan yang akan menjadi seru ini. Aturannya hanya satu, siapa yang mati sudah pasti akan masuk neraka. Dan yang hidup akan bersama Reni. Yuda masih terus mempertahankan senyum devilnya. Niko yang melihat tingkah Yuda saja merasa tak mengenal lelaki di hadapannya. Yuda benar-benar berubah. Niko yang tak memiliki stok kesabaran yang banyak, memilih menyerang lebih dahulu. Buk, gak usah bacot. Buk, ini buat lo yang udah nyulik Reni. Satu lagi bogeman yang Niko berikan pada Yuda yang masih saja terkesan santai. Buk, ini buat lo yang udah berani melukai dia sampai mengenaskan seperti ini. Kali ini pukulan Niko bukan pada pipi Yuda melainkan di area perutnya. Yang dipukul bahkan terlihat sangat santai, seakan tak merasakan sakit sedikit pun. Buk, dan ini pukulan buat lo yang udah jadi manusia munafik. Masih sama, Yuda hanya meringis sebentar sambil menyeka darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya. Udah? Sekarang waktunya saya bermain. Yuda memberikan kode dengan tepukan tangan sebanyak 2 kali. Tak berselang lama, orang yang dipanggil berkumpul mengelilingi mereka. Niko menatap mereka satu persatu, menghitung seberapa banyak orang di sana. Ternyata ada sebanyak 10 orang dengan tubuh besar. Niko menelan salivanya kasar. Jika seperti ini, ia menyesal dulu tak mengikuti eskul karate semasa sekolah. Ia menyesal dulu tak mengikuti UKM bela diri di kampusnya. Apa daya nasi telah menjadi bubur. Sekarang ia hanya bisa mengandalkan insting dan kekuatannya saja. Serang dia. Jika perlu pukul hingga ia mati perlahan. Tapi jangan biarkan ia mati dengan mudah. Buat dia menikmati detik-detik terakhirnya di dunia dengan sakit tiada tara. Untuk kesekian kalinya Yuda tersenyum. Tapi bukan senyum menenangkan. Seperti biasanya, senyum itu semacam senyum yang memberikan sinyal jika sebentar lagi akan ada yang meregang nyawa. Lo curang. Semua adil dalam perang dan cinta, right? Niko semakin tak percaya. Lo pengkhianat. Ya, saya tahu itu. Lalu masalahnya apa? Kamu salah berurusan dengan saya. Jadi silakan nikmati saja prosesnya. Niko hendak menyerang Yuda, namun lebih dulu
dipandang oleh pria yang sepertinya adalah bodyguard Yuda. Niko mencoba menghindar saat pukulan dilayangkan dengan keras, hingga perkelahian tak bisa dielakkan. Cukup lama Niko terus berusaha menghindari serangan dengan menangkis pukulan dan tendangan tersebut. Ketika melihat lawannya mulai kewalahan, Niko tak tinggal diam. Ia mengambil kesempatan membalas dengan menendang perut pria itu dengan kuat, memberinya pukulan tanpa ampun. Terakhir ia kembali menendang dengan keras menggunakan lutut tepat di ulu hati hingga lawannya terkapar tak berdaya. Segitu doang kekuatan lo, badannya doang gede tapi lawan gue aja kalah. Niko masih saja sempat menyombongkan diri, padahal ia baru membereskan satu orang, namun kesembilan lainnya bersiaga. Ketika semuanya maju secara bersamaan, Niko harus ekstra fokus. Ia bertekad harus mampu mengalahkan semuanya dan memberikan pertolongan pada Reni. Apapun keadaannya, ia harus selamat agar Reni juga bisa selamat. Satu persatu mulai maju. Di awal, Niko masih bisa menghindar dengan menunduk menghindari serangan, menangkis segala pukulan yang berasal dari berbagai arah. Jika dilihat tentu saja Niko kalah tenaga. Ia sendiri dan lawannya lebih banyak. Tubuh mereka juga besar dan sudah pasti sudah sangat terlatih. Saat mendapatkan kesempatan, Niko memberikan tinjuan pada perut salah satu lawannya. Menghindar lagi lalu menendang perutnya dari arah samping. Satu lagi lawan bisa Niko kalahkan, namun ia merasa tak yakin bisa mengalahkan sisanya. Ia sudah kelelahan dan lawannya masih sehat bugar. Buk, satu pukulan mulai mengenainya membuatnya meringis. Dasar, muka ganteng gue. Bahkan dalam situasi genting sekalipun, ia masih memikirkan pasal wajah. Hendak memberikan perlawanan terlebih dahulu dari arah belakang. Ada tendangan keras yang mengenai pinggangnya hingga mau tak mau ia tersungkur. Mereka tak tinggal diam, memukuli Niko secara membabi buta. Tak peduli jika lawannya adalah manusia, sama seperti mereka. Mereka sudah disetting tak memiliki rasa kemanusiaan hingga Niko hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Inikah akhir hidupnya? Darah sudah mengalir di mana-mana, pelipis, hidung, mulut, bahkan telinganya pun sudah mengeluarkan darah. Begitu dahsyat pukulan mereka. Angkat, instruksi Yuda membuat mereka dengan cepat mengangkat tubuh Niko yang sudah tak berdaya, memegangi kedua tangannya. Kamu lihat, bahkan dalam waktu 10 menit kamu sudah sekarat. Bagaimana jika saya membuat ini semakin menyenangkan? Cih, dengan sisa kesadaran, Niko meludahi Yuda yang berada tepat di hadapannya. Wajah Yuda merah padam. Sekali lagi, kamu salah langkah. Tajam dan menusuk, Yuda mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Dengan gerakan cepat, Yuda menggoreskan pisau yang senantiasa menemaninya, merobek pergelangan tangan Niko dengan satu tarikan. Itu untuk pukulan di pipi saya. Sret. Darah kembali mengucur saat Yuda kembali menjalankan bilah tajam itu di paha Niko. Itu untuk pukulan di perut saya. Sret. Niko tak tahan, tak dapat menahan teriakannya. Yuda menyobek kulitnya dengan tak manusiawi. Ia lupa bahwa Yuda tak memiliki sifat itu. Untuk ini, saya sangat suka kamu membanggakan wajah ini kan? Lihat, saya memberikan luka sampai kamu tidak akan berani menyombongkan diri lagi. Ingin sekali rasanya mengumpat, namun sekujur tubuhnya tidak memiliki tenaga lagi. Apalagi luka sayatan yang baru saja ditorehkan menambah daftar luka yang ada. Dan untuk yang terakhir, baiknya saya tidak di mana? Apakah di sini? Yuda menunjuk posisi jantung Niko, atau di sini, tepat di area ulu hati, atau lebih baik di sini. Kini ujung pisau itu menunjuk tepat di leher Niko. Jangan, kalau bagian ini kamu terlalu cepat mati. Saya tidak suka saat mangsa saya terlalu cepat matinya.
Saya lebih senang jika dia memohon-mohon hingga ajal menjemput. Jadi lebih baik di area mana agar darah tetap mengalir, tapi kematian lambat menghampiri. Yuda mengetuk-ngetukkan pusatnya di dagu sambil meneliti bagian tubuh Niko yang mana akan dia tusuk. Saya menemukannya. Yuda tersenyum senang seakan baru saja mendapatkan hadiah baru. Saya akan menusuknya di bagian ini, memutar pusatnya agar organ dalamnya ikut terluka. Yuda tak main-main, bahkan ujung pisaunya kini sudah menari-nari di perut Niko yang hanya dilapisi kemeja tipis. Darah sedikit demi sedikit mulai keluar karena goresan ujung pisau yang begitu tajam. Brak, ser. Jangan bergerak. Dobrakan pintu dari luar diiringi masuknya beberapa orang berseragam, menyergap semua orang yang berada di dalam, termasuk Yuda yang tak menunjukkan wajah ketakutan. Terlambat, pisaunya sudah menancap. Mata Niko mulai berkunang-kunang. Kegelapan siap menariknya. Ia melihat seseorang datang menolongnya, memanggil namanya, namun ia tak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Sebelum menutup matanya sempurna, ia menengok sebentar ke arah di mana Reni yang tengah dievakuasi. Gue cinta lo, Ren. Itu ucapan terakhir Niko sebelum kegelapan menariknya kuat. Semua penjahat itu diringkus polisi. Terlalu tenang menurut mereka. Para polisi mengira jika akan ada perlawanan. Nyatanya tidak, mereka lengah. Mereka lupa jika yang mereka hadapi adalah seorang mafia kelas kakap. Strategi tentu saja sudah tersusun rapi. Dengan gerakan cepat, mereka mengambil senjata tajam yang ia sembunyikan di balik pakaian, menyerang para petugas secara bersamaan, berlari ke arah belakang hingga sebuah ledakan dahsyat menenggelamkan mereka. Boom! Niko! Itu teriakan yang samar-samar masih bisa Niko dengar. Niko tak tahu jika itu suara dari alam bawah sadarnya atau bukan. Yang jelas suara itu mengisyaratkan keputusasaan. Selamat tinggal dunia tipu-tipu. Bersambung. Thank you for watching.